Oke, halo rekan semua. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur atau ekstensi TCP. Yang pertama, timestamps options. Yang kedua ada selective acknowledgement atau SAAC. Lalu ada protection against rapid sequence numbers atau PAUS. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama, yaitu timestamps option. Oke, jadi kita akan menjelaskan atau kita akan mengenal apa sih tujuan dari timestamps option ini, yang merupakan fitur atau ekstensi dari TCP itu sendiri. Jadi menurut RFC 1323 dijelaskan bahwa the timestamps are used for two distinct mechanism. Jadi ditujukan atau digunakan pada dua mekanisme yang berbeda. Yang pertama untuk mengukur RTT atau round trip time. Jadi RTT itu adalah waktu pulang pergi atau waktu PP data dari sender ke receiver lalu kembali lagi ke sender. Jadi itu akan diukur sehingga menghasilkan suatu ukuran waktu dalam milisecond. Lalu ada mekanisme yang lainnya atau mekanisme yang kedua, yaitu PAUS atau Protect Against Rapid Sequence, yang kebetulan akan dibahas juga pada presentasi kali ini. Oke, jadi how it works? Jadi berdasarkan gambar yang ada di slide presentasi, klien di sini akan melakukan request. Jadi dalam melakukan request itu, dalam TCP header itu terdapat yang namanya tfile. Tfile itu adalah tsfile. Tsfile itu adalah timestamps value. Jadi itu adalah cap yang diberikan di awal-awal yang nantinya akan berada di TCP header, dikirimkan ke server. Lalu server itu kan memberikan respon ke sender. Jadi respon itu adalah yang namanya TSEC. Jadi TSEC itu adalah timestamp echo reply. Jadi ada suatu balasan yang dimana timestamp echo reply ini adalah nilai dari timestamp value itu. Jadi dikembalikan sehingga kita mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan dari si sender ke receiver dan kembali ke sender. Seperti itu. Jadi ini adalah RTT. Oke, jadi apa sih keuntungan dari adanya timestamps option ini? Yang pertama, jadi timestamps option ini digunakan untuk mengukur keandalan suatu jaringan. Jadi seringkali kita temui, kita bertanya-tanya, jaringan yang kita bangun itu apakah benar-benar andal atau tidak, seperti itu. Jadi cara mudahnya itu saya akan coba. Oke, di sini coba saya buka command prompt. Jadi langkah yang sering kita gunakan. Oke, kita akan coba ping Google seperti itu. Oke, jika diperhatikan di sini, maka akan muncul di sini approximate round trip time in millisecond. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa RTT-nya itu berapa millisecond. Jadi berdasarkan 4 kali request seperti itu dan dibalas juga 4 kali, yang dimana di sini kebetulan direspon oleh server Google sendiri. Jadi di sini dihitung time-nya, ditemukan bahwa minimum, maksimum, dan average-nya sekian. Jadi berdasarkan literatur yang saya baca, disebutkan bahwa nilai dari RTT yang paling baik itu adalah di bawah dari 100 milisecond. Seperti itu. Jadi jika di bawah itu, jaringan dikatakan andal. Lalu apa sih yang mempengaruhi keandalan suatu jaringan itu? Ya kembali lagi, mungkin dari jarak, lalu dari bandwidth-nya sendiri, dan perangkatnya mungkin. Jadi ada banyak faktor yang bisa kita indikasikan seperti itu melalui timestamps option ini. Oke, jadi yang kedua ada yang namanya untuk mengestimasi waktu
melakukan retransmisi. Jadi kadang-kadang kita menemui adanya loss paket data seperti itu. Jadi yang ditransmisikan itu gagal, sehingga TCP itu sudah mengetahui estimasi waktu yang dibutuhkan untuk mengirim paket tersebut atau mengirim ulang seperti itu. Namun jika kita perhatikan, jika kita mungkin kita analisis melalui Wireshark, oke. Jadi di sini saya sudah memiliki lalu lintas atau traffic yang telah saya capture. Oke, jika kita lihat, oke, di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ini saya telah tampilkan dalam kolom. Jika dilihat ini di sequence pertama kali, ini terletak pada tentu saja di TCP. Kita coba expand lagi. Di sini ada bagian option tentu saja. Jadi kita juga dapat tampilkan timestamp, pilihan timestamp juga melalui ini akan terlihat. Nah, di sini 0 second karena ini adalah sign-nya. Jadi masih sign mode, fase sign. Jadi jika kita lihat di sini ada TS-file dan TSEC. Jadi TS-file-nya itu adalah dalam bentuk byte yang nantinya akan dikirimkan seperti itu. Echo reply-nya tentu 0 karena ini adalah kita sedang menginisiasi suatu komunikasi. Kita coba ke urutan kedua, traffic kedua. Oke, jika kita perhatikan di sini ada timestamp file value dan juga echo reply-nya. Yang sebelumnya echo reply-nya 0. Dan di sini juga kita sudah lihat bagaimana first frame itu ketika first frame itu di stream. Jadi ini waktu yang dibutuhkan dan ini yang sebelumnya. Seperti itu. Jika kita lihat timestamp value sama dengan echo reply pada traffic berikutnya seperti yang saya jelaskan. Jadi dari sender dikirimkan, lalu receiver itu juga mengembalikan echo reply itu yang sebelumnya TS value. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah dari timestamp option. Oke, kita kembali ke slide presentasi. Oke, coba kita dalam mode show-nya. Oke, jadi itu adalah keuntungan dari timestamps option. Oke, selanjutnya kita beralih ke selected acknowledgement SAC ya. Jadi ini juga salah satu fitur atau ekstensi dari TCP. Jadi menurut RFC 2018, jadi tujuannya itu adalah seperti ini. The receiving TCP sends back SAC packets to the sender, informing the sender of data that has been received. Okay, the sender can then retransmit only the missing data segment. Oke, jadi jika kita telah si penerima TCP mengembalikan atau memberikan SAC itu sendiri. Jadi menginformasikan bahwa datanya itu sudah diterima. Jadi SAC itu adalah memberitahu apa yang telah diterima, sedangkan ACK juga seperti itu, namun akan dijelaskan lebih rinci. Jadi ketika receiver itu mengetahui, mohon maaf jika sender itu mengetahui SAC-nya, jadi itu tidak akan melakukan retransmisi jika ada suatu segmen data yang loss. Seperti apa? Kita langsung saja ke slide berikutnya. Oke, how it works. Jika melalui gambar ini saya akan jelaskan. Oke, ketika klien melakukan request, lalu server merespon dengan mengirimkan paket data sequence atau segmen pertama. Oke, set sampai dan klien itu mengirimkan acknowledgement. Oke, datanya sudah, data segmen 1 telah saya terima. Namun di sini ada data segmen 2 yang loss seperti itu. Ya, di sini klien belum mengetahui bahwa ada
segmen yang hilang. Lalu server ya tidak mengetahui apa-apa karena tidak ada suatu keganjalan seperti itu. Ya selanjutnya karena di sini skemanya itu adalah data yang 4 segmen, selanjutnya server yang mengirimkan segmen ketiga dan 4. Nah, di sini di dalam penerimaan segmen 4 itu si klien mengetahui atau merasakan, mengindikasi ya ada sesuatu yang ganjal seperti itu. Ada suatu segmen data yang tidak terurut. Jadi segmen 1 diterima, selanjutnya segmen 3. Jadi ada segmen yang hilang seperti itu. Jadi apa metodenya? Biasanya si klien itu mengirimkan acknowledgement satu lagi, segmen 1. Jadi ada acknowledgement yang duplikat seperti itu. Sehingga klien mengirimkan acknowledgement lagi. Jadi apa maksudnya acknowledgement 1? Artinya oke, data segmen 1 telah diterima, namun ada segmen yang setelah dari segmen 1 itu tidak diterima seperti itu. Oke, jadi mengirimkan kembali setelah menerima segmen 4 dikirimkan lagi duplikat dari acknowledgement 1. Oke, jadi setelah 1 tentu saja 2 seperti itu. Jadi segmen 2 yang dikirimkan. Namun karena si klien tidak mengetahui, si klien itu tidak mengirimkan acknowledgement 3 dan 4. Jadi tentu saja si server, wah ini berarti segmen 3 dan 4 tentu saja tidak diterima, padahal sudah diterima oleh klien. Sehingga ditransmisikanlah ulang dari 2, 3, dan 4. Yang seharusnya 3 dan 4 itu tidak perlu ditransmisikan ulang karena telah diterima oleh klien seperti itu. Jadi ini ketika tanpa selected acknowledgement. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagaimana jika ada sub ini, ekstensi atau fitur ini. Ketika klien melakukan request, dikirimkan data segmen 1, segmen 2 mengalami loss. Lalu di sini klien mengirimkan acknowledgement 1. Oke, data segmen 1 telah diterima. Lalu segmen 3 dikirimkan oleh server. Lalu di sini klien oke, ada data yang tidak terurut atau segmen yang terurut. Oke, jadi saya akan mengirimkan duplikat dari acknowledgement 1 dan juga SAC atau selected acknowledgement 3 yang artinya oke, di sini ada urutan setelah segmen 1 yang loss, namun saya telah terima segmen 3 seperti itu. Lalu dilanjutkan lagi ketika segmen 4 dikirim. Oke, saya di sini telah menerima acknowledgement 1 tentu saja yang dikirimkan pertama kali, lalu saya mengirimkan lagi. Oke, ada data segmen setelah 1 yang loss. Namun, saya juga telah menerima segmen 3 dan 4. Sehingga server mengetahui bahwa ada segmen 2 yang loss. Lalu, server melakukan retransmisi segmen 2 tanpa harus melakukan retransmisi segmen 3 dan 4 yang seharusnya tidak dilakukan. Sehingga tentu saja di sini TCP melakukan suatu efisiensi seperti itu. Sehingga jaringan itu menjadi lebih andal. Oke, selanjutnya kita beralih ke topik paling akhir yaitu protection against raven sequence numbers atau disebut pause seperti itu. Dan lagi kita akan membahas apa sih tujuan dari pause ini sendiri. Menurut RFC 1323, to extend TCP reliability to transfer rates well beyond the foreseeable upper limit of network bandwidth, pause use the TCP timestamps option defined in section 4 to protect against all duplicates from the same connection. Jadi apa artinya? Untuk meningkatkan suatu keamanan jaringan yang dimana kendalanya itu adalah salah satunya bandwidth, sehingga di sini diperlukan suatu
metode untuk mengatasi yang namanya duplikat data yang sebelum-sebelumnya, duplikat data atau duplikat acknowledgement yang kita ketahui, yang dimana itu terjadi dalam satu jaringan yang sama. Oke, lalu bagaimana pause ini bekerja? Jadi untuk mengatasi duplikat acknowledgement itu, TCP memerlukan adanya suatu update dalam timestamp value. Jadi ada dua requirement yang untuk melakukan update timestamp value. Yang pertama, ketika timestamp segmen itu lebih besar daripada the last valid value of timestamp. Jadi apa artinya? Ketika timestamp saat ini lebih besar dari timestamp yang sebelumnya tercatat valid. Lalu yang kedua adalah the sequence number is less than the last acknowledgement set. Jadi apa artinya? Jika kita perhatikan dalam Wireshark, jadi misalnya, ketika di sini server ya, di sini ada yang namanya acknowledgement dan sequence. Jadi sequence itu adalah bagaimana segmen dari data itu, sedangkan acknowledgement adalah sebenarnya next sequence atau yang dipredik seperti ini. Di sini IP-nya mungkin kita beralih, coba. Jadi di sini adalah ketika acknowledgement, mungkin saya cari yang tinggal. Jadi ini adalah acknowledgement. Nah, di sini ketika acknowledgement yang saat ini lebih besar daripada acknowledgement yang terakhir kali dikirim, maka itu layak untuk diupdate timestamp value-nya seperti itu. Jadi itu adalah pembahasan terkait dengan fitur atau ekstensi dari TCP yang tujuannya memang dikembangkan untuk meningkatkan performa dari TCP itu sendiri. Jadi tadi juga ada hal yang terlewat dalam SAK. Jadi saya akan bahas terkait dengan, karena tadi terlewat, kita akan bahas lebih detail lagi terkait bagaimana SAK itu bekerja dalam Wireshark. Jadi di sini ada suatu mark black ya, yang dimana di sini ada suatu keganjalan yang dimana TCP private segment not captured. Jadi server mengindikasikan wah ini ada suatu keganjalan. Jadi apa yang terjadi? Jika kita lebih detail lihat. Di sini jadi dari sisi servernya. Di sini adalah sequence numbernya adalah 45261, sedangkan next sequence numbernya itu adalah 46721, yang artinya ini adalah harusnya jadi acknowledgement dari lawan komunikasinya seperti itu. Yang artinya apakah data sequence ini telah kamu terima? Jika telah diterima, acknowledgement dengan nilai dari sequence next sequence yang telah diprediksi seperti itu. Jadi ini sebelum terjadinya keganjalan, coba kita lihat ketika server mengetahui ini. Nah, jadi sequence numbernya pada saat itu adalah 59861, lalu untuk next sequence-nya 61321. Jadi di sini klien melakukan duplikat acknowledgement. Jadi seperti apa SACK itu atau SAK itu bekerja? Di sini ada option dan di sini kita bisa lihat SAK-nya. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini teman-teman. Kita coba lihat acknowledgement number. Jadi di sini ada acknowledgement number. Jadi 46721 telah diterima.
data dengan segmen 46721 telah diterima. Namun di sini ada suatu paket yang loss. Seperti itu, ada satu paket yang loss. Lalu bagaimana artinya? Ada satu paket yang loss. Namun saya juga telah terima data segmen 59861 hingga 61321. Jadi itu rentangnya. Ada sisi paling kiri dan sisi paling kanannya, rentangnya. Jadi data dengan segmen berapa yang mengalami loss? Kita bisa lihat dari acknowledgement number. Jadi data yang loss adalah data segmen setelah 46721 hingga lab edge-nya, tepi paling kirinya, yaitu 59861. Jadi itu adalah data segmen yang hilang. Oke, server, lakukanlah retransmisi data segmen dalam rentang setelah 46721 hingga lab edge 59861. Sehingga server akan melakukan retransmisi sesuai request dari klien tanpa harus melakukan retransmisi dari left edge hingga right edge yang tentu saja seharusnya tidak dilakukan. Oke, jadi itu adalah penjelasan mendetail dari SAC. Oke, jadi itu pembahasannya telah rampung dijelaskan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada statement yang keliru. Mohon penonton, mungkin Bapak juga, Pak Saindra, jika ada statement saya yang keliru, mohon untuk diluruskan. Seperti itu. Terima kasih dan selamat pagi.